Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan membagikan sebuah cerita yang penuh dengan drama dan misteri tentang bocah yatim yang diikat di pohon selama 3 hari. Tapi bukan cuma itu, ada rahasia mengejutkan yang ditemukan di sakunya. Cerita ini penuh liku, pengkhianatan, dan perjuangan mencari keadilan yang akan membuat kalian penasaran sampai akhir. Jangan lupa tonton sampai selesai dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang cerita ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Matahari baru saja muncul di balik perbukitan kecil desa Kalibiru. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, dan udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Di kejauhan, ayam jantan berkokok, bersahutan dengan suara sapi dari kandang. Namun, di balik keheningan pagi itu, ada suara lirih yang tak biasa. Suara itu pelan, seperti erangan, terputus-putus dan penuh kesakitan. Bu Yati, seorang penjual sayur yang setiap pagi melintasi jalan setapak menuju pasar desa, mendadak menghentikan langkahnya. Ia mengernyitkan dahi, mencoba mengenali suara asing itu. Langkahnya terhenti di dekat rumpun bambu yang tumbuh lebat di pinggir kebun warga. Ia berdiri diam, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lagi, sangat pelan, seperti dari seseorang yang tak kuat lagi berteriak. Rasa penasaran bercampur was-was membuat Bu Yati menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada siapapun. Lalu dengan hati-hati ia menyibak semak-semak dan ranting kering yang menutupi jalan masuk ke balik rumpun bambu itu. Langkahnya gemetar ketika mendekat ke arah pohon jati muda yang tumbuh sendiri di sana. Dan tepat di hadapannya, Bu Yati membekap mulutnya, nyaris menjerit karena terkejut. Seorang bocah laki-laki, kurus kering, terikat dengan tali tambang di bagian leher dan pinggang. Tubuhnya bersandar lemas ke batang pohon. Bajunya lusuh dan sobek, kulitnya penuh bekas gigitan serangga, dan kedua kakinya tampak membiru. Wajahnya pucat, dan kedua matanya yang cekung memandang sayu seolah meminta tolong dengan sisa tenaga terakhirnya. Bu Yati langsung berlari ke jalan utama, berteriak memanggil warga. Tak butuh waktu lama, belasan orang berkumpul, sebagian panik, sebagian tak percaya. Bocah itu dibaringkan pelan ke atas kain, diberi air dan makanan ringan oleh warga yang tergesa membawa apa saja yang bisa digunakan menolongnya. Ini Ilham, anaknya almarhum Pak Rahmat dan Bunia, ujar Pak Darto, tetua desa yang baru datang sambil membawa selimut. Dulu tinggal sama bibinya, Marni, di ujung desa. Mata-mata warga tertuju ke arah Ilham yang kini berbaring lemas, tak lagi mampu bicara. Tapi yang mengejutkan semua orang bukan hanya kondisinya. Ketika seorang pemuda mencoba membetulkan posisi celana Ilham, terlihat selembar kertas lusuh terselip di saku kecil di bagian depan. Kertas itu ditarik perlahan, dibuka dengan hati-hati, dan dibaca dalam diam oleh Pak Darto. Matanya perlahan membesar, napasnya tercekat. Tertulis di sana dengan huruf gemetar dan tinta yang nyaris pudar. Maafkan aku tidak bermaksud mencuri. Aku hanya lapar. Wajah-wajah yang tadinya marah dan penasaran kini berubah menjadi hening. Suasana mendadak sunyi, hanya terdengar suara desir angin yang melewati sela pepohonan. Ilham belum membuka suara. Tapi selembar kertas itu telah lebih dulu berbicara atas namanya. Warga desa Kalibiru mulai bergumam pelan, saling bertanya-tanya tentang siapa yang tega melakukan semua ini pada Ilham, bocah yatim piatu yang dikenal pendiam dan penurut. Tidak banyak yang tahu persis tentang kehidupan Ilham sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan motor 2 tahun lalu. Yang orang tahu, Ilham diasuh oleh bibinya, Marni, seorang janda tanpa anak yang tinggal di rumah kayu tua di pinggir kebun singkong. Tak butuh waktu lama sebelum rombongan kecil warga dipimpin Pak Darto berjalan menuju rumah itu. Bu Yati dan 2 pemuda desa ikut serta, bersama seorang ustadz yang kebetulan baru selesai dari masjid. Langkah mereka terhenti di depan pintu kayu yang sudah lapuk, dengan cat yang mengelupas dan sarang laba-laba di ujung atap. Toh. Pak Darto mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Baru setelah ketiga kalinya, terdengar derit pelan dari dalam, lalu muncullah sosok perempuan berkerudung kusam dengan wajah dingin dan tatapan kosong. Dialah Marni. Ada apa pagi-pagi begini, Pak Darto? Tanyanya tanpa ekspresi. Pak Darto tak langsung menjawab. Ia menatap tajam ke arah Marni sebelum berkata, "Kami menemukan Ilham. Terikat di pohon belakang kebun. Dalam kondisi hampir sekarat." Sejenak wajah Marni tidak berubah.
Ia hanya menarik napas dalam, kemudian menjawab dengan pelan, "Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Dia mencuri uang saya. Saya capek, Pak. Saya sendiri. Saya susah." Ucapan itu langsung menyalakan amarah warga yang ikut dalam rombongan. Salah seorang pemuda maju satu langkah, tapi dicegah Pak Darto dengan anggukan kepala. Ustadz Rahman pun ikut menenangkan. "Bu Marni," suara Ustadz itu lembut namun tegas, "apa yang dilakukan Ilham memang salah, tapi cara mendidiknya tidak seperti itu. 3 hari diikat di pohon tanpa makanan itu bukan mendidik, itu menyiksa." Marni tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tak biasa. Tangannya gemetar, dan matanya merah seperti menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Di saat yang sama, salah satu warga perempuan yang ikut dalam rombongan mendekati sudut rumah. Di sana, ia melihat tumpukan kain dan beberapa mainan rusak yang tampaknya milik Ilham. Namun yang paling mengejutkan, di bawah tumpukan itu, terdapat kotak kayu kecil yang tak terkunci. Dengan perlahan, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat seikat uang lusuh yang diselipkan di antara buku tulis dan foto tua. Warga itu menjerit kecil memanggil Pak Darto. Pak Darto datang, mengintip isi kotak, dan mengambil secari kertas yang terselip di sana. Saat ia membaca tulisan di lembar itu, rahangnya mengeras. Kertas itu berisi catatan kecil dari Ilham. Isinya, "Uang ini aku kumpulkan dari upah bantu angkut kayu. Aku mau belikan Bibi obat karena sering batuk. Tapi Bibi malah menuduh aku mencuri dari laci kamarnya." Pak Darto menatap Marni. Perempuan itu masih berdiri diam, seperti patung. Tapi dari matanya, tampak air yang mulai menggenang. Ia masih bungkam, tapi tubuhnya mulai goyah, seakan tidak sanggup lagi menahan beban yang disimpannya. Di luar rumah, suara warga mulai riuh. Kabar penemuan Ilham dan kotak kayu kecil itu mulai menyebar. Di tengah keramaian yang menghangat, Ilham masih terbaring di rumah Bu Yati, dijaga dengan penuh empati oleh warga yang dulu tak peduli. Dan diam-diam, seseorang memperhatikan semua ini dari kejauhan. Sosok misterius itu berdiri di balik pohon mangga besar tak jauh dari rumah Marni. Sorot matanya tajam, memperhatikan setiap gerak-gerik yang terjadi di depan rumah itu. Ia tahu, kisah ini belum selesai. Senja menyelimuti desa Kalibiru dengan langit jingga yang kelabu. Suara azan maghrib menggema dari surau kecil di tengah kampung, namun hati warga masih penuh kegaduhan. Isu soal penyiksaan Ilham telah menyebar lebih cepat dari angin sore. Di warung kopi, di pelataran musola, bahkan anak-anak kecil yang bermain di pematang sawah ikut mengulang-ulang cerita tentang bocah yatim yang diikat di pohon. Sementara itu, di rumah Bu Yati, Ilham mulai sadar penuh. Tubuhnya masih lemah, tapi ia sudah bisa menatap dan mengangguk pelan saat ditanya. Beberapa warga bergiliran menjenguk dan membawakan makanan ringan. Namun Ilham tetap diam. Ia hanya memegang erat sebuah kain lusuh milik ayahnya, yang selalu ia bawa sejak kecil. Ustadz Rahman duduk di sebelah Ilham, membacakan ayat-ayat pendek agar anak itu lebih tenang. Tapi dari mata Ilham yang sembab, tampak jelas ada luka yang lebih dalam daripada sekadar tali di pinggang atau perih di kulit. Ada sesuatu yang belum dikatakannya. "Ilham, nak, siapa yang pertama kali menuduhmu mencuri?" tanya Ustadz dengan suara lembut. Ilham menggigit bibir. Matanya memerah lagi. Ia menoleh perlahan ke arah jendela, ke arah langit yang mulai gelap. "Bukan Bibi," bisiknya. Ustadz Rahman mengernyit. "Lalu siapa?" Ilham tidak menjawab. Ia hanya memeluk kain itu lebih erat dan berbisik. "Dia datang waktu Bibi tidur. Dia bilang, kalau aku diam saja, Bibi nggak akan kenapa-kenapa." Seketika tubuh Ustadz Rahman menegang. "Siapa? Nak? Siapa dia?" Ilham menggigil. "Aku nggak tahu namanya. Tapi dia bawa tas hitam. Dia pakai topi. Dia bilang dia teman ayah." Malam semakin turun. Sementara itu, di ujung kebun singkong, di antara bayangan pohon-pohon yang merunduk gelap, sesosok pria tengah berjalan pelan. Langkahnya ringan, seperti tak ingin terdengar. Di bahunya tergantung tas kain berwarna hitam yang sudah memudar. Tangannya memegang sebatang ranting, tapi yang lebih mencolok adalah mata tajamnya yang terus memindai setiap sudut kebun. Ia berhenti sejenak, membuka tas hitam itu, dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Sekilas, seperti gulungan benang,
tapi warnanya merah gelap. Saat disentuh cahaya rembulan, benang itu ternyata tali tambang kecil, sama seperti yang ditemukan di tubuh Ilham. Di dalam rumah Bu Yati, Ilham kembali bersuara. Ia mengerjapkan mata dan berbisik pada Ustadz Rahman. Dia ambil uang tabungan aku. Terus dia bilang, aku harus diam, atau bibi yang bakal diikat. Ustadz Rahman menggenggam tangan Ilham erat. Sementara itu, sesosok pria bermata tajam itu sudah berada di dekat pagar kayu rumah Marni. Ia menatap rumah itu dengan pandangan kosong, lalu menyelipkan sesuatu ke celah bawah pintu, secari kertas yang dilipat rapi. Tak lama setelah itu, ia berbalik, masuk ke gelapnya kebun, lalu menghilang tanpa suara. Dan di dalam rumah, Marni yang tengah duduk sendiri merasakan angin dingin menyusup lewat lantai. Ia berdiri, melihat ke arah pintu, lalu membuka lipatan kertas yang baru saja muncul di bawahnya. Tulisan tangan itu hanya 3 kalimat. Kau tahu siapa aku? Jika kau bicara, kau yang akan gantian diikat. Tangannya bergetar. Napasnya sesak. Dan untuk pertama kalinya sejak Ilham ditemukan, wajah Marni berubah pucat seperti orang yang baru melihat hantu masa lalu. Pagi menjelang dengan kabut tipis menyelimuti desa Kalibiru. Tapi ketenangan itu palsu. Warga mulai resah setelah kabar surat ancaman yang diterima Marni menyebar dari mulut ke mulut. Tak ada yang tahu siapa pengirimnya. Tapi sebagian mulai menduga, ini bukan soal dendam pribadi. Ini sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan sudah berlangsung lama di balik kehidupan desa yang tampak damai. Pak Darto mengumpulkan beberapa tokoh desa di balai dusun. Bersama Ustadz Rahman dan Kepala RW, mereka membahas kemungkinan bahwa Ilham bukan korban satu-satunya. Beberapa cerita masa lalu kembali mengapung. Anak hilang 5 tahun lalu. Kebakaran misterius di ujung dusun. Dan suara tangisan yang kadang terdengar dari arah kebun singkong setiap malam Jumat. Semua kejadian itu bisa jadi saling terkait. Gumam Pak Darto sambil membuka catatan lama yang ia simpan. Di sisi lain, Marni semakin terpuruk. Sejak menerima surat ancaman itu, ia tak berani bicara apapun. Tubuhnya kurus dan wajahnya selalu cemas. Ia mulai merasa diikuti, bahkan saat berada di dalam rumah. Tiap malam, ia terjaga oleh suara gesekan di jendela, atau bunyi ketukan samar di dinding belakang. Sementara itu, Ilham mulai mengingat lebih banyak. Saat duduk bersama Bu Yati di beranda, ia berkata pelan, aku pernah lihat dia sembunyi di gudang tua. Dulu waktu aku nyapu di belakang, dia masuk dari pintu kecil. Bu Yati kaget. Gudang tua yang di belakang rumah Pak Basir. Ilham mengangguk. Gudang itu sudah lama kosong. Dulunya tempat penyimpanan alat tani. Tapi sejak Pak Basir pindah ke kota, bangunan itu terbengkalai. Atapnya bolong, pintunya separuh runtuh. Tapi tak ada yang berani mendekat sejak anak Pak Basir pernah jatuh di sana dan patah tulang. Sore itu juga, Pak Darto bersama 2 pemuda memberanikan diri mendekati gudang. Mereka membawa senter dan sebatang kayu panjang. Perlahan mereka mendorong pintu yang menggantung itu. Bau apek langsung menyergap. Di dalam, tak ada suara, hanya tumpukan karung, papan bekas, dan lemari tua yang patah kakinya. Salah satu pemuda mengangkat sebuah kain kumal di sudut ruangan. Di bawahnya, mereka menemukan kotak kayu kecil berdebu. Begitu dibuka, isinya mengejutkan, puluhan foto anak-anak desa, sebagian di antaranya tak dikenal. Ada juga sebuah buku tulis dengan halaman yang penuh coretan tanggal, nama, dan simbol aneh yang melingkar-lingkar. Pak Darto membaca nama di halaman pertama, Yusuf 2017. Lalu halaman berikutnya, Dina 2019. Dan berikutnya, Ilham 2024. Jantung Pak Darto berdetak kencang. Ustadz Rahman yang datang tak lama kemudian langsung mengenali sebagian nama di buku itu sebagai anak-anak yang pernah hilang atau pindah mendadak bersama keluarganya. Tapi tak ada yang tahu pasti alasan mereka pergi. Mungkin ini catatan orang yang selama ini mengintai anak-anak di desa kita, ujar Ustadz Rahman perlahan. Tapi siapa? Mereka belum sempat menutup buku itu ketika dari belakang gudang terdengar suara pintu kecil berderit. Serempak mereka menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang melambai pelan dari sela-sela dinding yang berlubang. Namun tak jauh dari sana, di balik pohon besar yang menghadap ke gudang, sepasang mata kembali mengintai. Ia tersenyum tipis, lalu mencatat sesuatu di buku kecilnya.
Satu nama baru ditulis di halaman berikutnya. Bu Yati segera. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun jati berserakan di sepanjang jalan desa. Suasana di rumah Bu Yati tak seperti biasanya. Ilham yang biasanya duduk di dekat jendela, malam itu memilih duduk diam di sudut ruang tamu. Pandangannya kosong menatap lantai, seolah ada sesuatu di balik ubin yang sedang dia pikirkan. Bu Yati mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan bocah itu. Sejak kejadian gudang tua, Ilham jadi lebih sering diam. Tapi sesekali, matanya menatap lantai rumah itu dengan tatapan khawatir. Ilham, kamu menyembunyikan sesuatu? Tanya Bu Yati lembut. Ilham menoleh perlahan, lalu menunjuk ke dekat lemari kayu pendek di sudut ruang tamu. Di bawah sana, bisiknya. Ayah pernah bilang, kalau aku dalam bahaya, buka lantainya. Bu Yati memindahkan karpet lusuh yang menutupi lantai. Ternyata ada ubin yang sedikit berbeda warna. Ia mengambil pisau dapur dan perlahan mencongkel sudut ubin itu. Dengan hati-hati, ia membuka ubin tersebut. Di bawahnya, ada celah kayu kecil yang disegel kain hitam. Saat kain dibuka, terlihat sebuah kotak besi kecil. Bu Yati membuka penutupnya dengan gemetar. Di dalamnya, ada sepucuk surat yang dilaminasi plastik, seikat uang yang sudah usang, dan sebuah kunci kecil berwarna emas. Ia membaca surat itu pelan-pelan, tapi wajahnya makin tegang seiring tiap kata yang terbaca. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Uang itu milik Ilham. Aku titipkan di bawah rumah karena aku tahu akan ada yang mengincarnya. Kunci ini, untuk loker di stasiun kota. Di sanalah bukti semua kebusukan itu kusimpan. Bu Yati memandang Ilham dengan mata berkaca-kaca. Ini, ayahmu yang taruh. Ilham mengangguk pelan. Ayah sering bilang, banyak orang yang dulu teman, sekarang berubah. Dia tahu ada yang curiga soal tanah warisan, dan katanya, ada orang yang ingin ambil semuanya. Sementara itu, Marni di rumahnya makin dilanda rasa takut. Sejak munculnya nama Ilham dalam buku misterius di gudang tua, ia merasa tiap sudut rumahnya bukan lagi tempat aman. Ia mendengar suara langkah di malam hari, bayangan di balik gorden, dan surat-surat ancaman yang terus muncul. Puncaknya, malam itu ia menemukan pintu belakang rumah terbuka sendiri, padahal ia yakin sudah menguncinya. Di lantai dapur, ada jejak kaki penuh lumpur. Dan di atas meja, secari kertas kecil dengan tulisan. Berhenti berpura-pura. Kami tahu kamu dulu ikut mereka. Keesokan harinya, Bu Yati membawa Ilham ke stasiun kota. Dengan kunci kecil itu, mereka membuka salah satu loker tua di ujung peron. Di dalamnya, tersimpan sebuah map besar berisi fotokopi sertifikat tanah, surat kematian, dan salinan rekening bank atas nama ayah Ilham. Semuanya disegel rapat. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah rekaman kaset lama. Dengan suara serak, ayah Ilham berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, jangan percaya pada Marni. Dia bukan sekadar bibi. Dia yang menjebakku, dan dia tahu siapa otak dari semua ini." Bu Yati gemetar. Ia menatap Ilham dengan mata berkaca-kaca. Namun tak jauh dari sana, seseorang yang mengenakan jas hujan lusuh sedang berdiri di peron seberang, menatap mereka tanpa berkedip. Saat Ilham menoleh ke arah itu, sosok itu perlahan berjalan menjauh, menyelinap ke lorong belakang stasiun, meninggalkan jejak kaki basah yang mengarah ke jalan keluar kota. Langit mendung menggantung sepanjang perjalanan pulang. Mobil tua yang disewa Bu Yati melaju pelan di jalan berkelok, meninggalkan stasiun dan menuju desa Kali Biru. Ilham duduk di kursi belakang, memeluk map berisi dokumen penting milik almarhum ayahnya. Wajahnya murung, tapi matanya penuh tekad. Di sudut desa, suasana berubah mencekam. Marni mengurung diri sejak malam terakhir. Surat-surat ancaman terus datang. Tapi yang paling mengejutkan adalah kiriman terakhir. Sebuah amplop berisi foto dirinya semasa muda bersama dua lelaki, berdiri di depan rumah tua yang kini sudah jadi reruntuhan. Wajah salah satu lelaki di foto itu adalah Pak Basir, mantan kepala dusun yang konon telah pindah ke kota. Tapi lelaki satunya lagi. Marni menatapnya lama. Wajah itu terlupakan, terkubur dalam-dalam, namun kini kembali menyeruak. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang tahu rahasia kelam tentang tanah sengketa, anak-anak hilang, dan kematian ayah Ilham. Saat malam turun,
Kabut tipis menyelimuti desa. Ilham duduk di depan rumah Buyati, menatap jalan kecil yang mengarah ke hutan kecil di belakang desa. Ia merasa diawasi lagi. Tatapan itu, yang dulu terasa saat ia diikat di pohon, kembali. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Buyati membukanya perlahan. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh guratan waktu, dan matanya tajam menembus kegelapan malam. "Aku Harun," katanya pelan. "Aku teman lama ayah Ilham. Dia pernah menitipkan sesuatu padaku sebelum pergi." Mereka membawanya masuk. Harun membuka tas kecil yang dibawanya, mengeluarkan sebuah surat bertulis tangan yang hampir pudar oleh usia. "Jika sesuatu terjadi padaku, cari Harun. Dia tahu semuanya. Dia tahu siapa yang menginginkan tanah kita. Dan dia tahu kenapa Ilham harus dilenyapkan." Suasana mendadak senyap. Harun melanjutkan dengan suara berat. "Dulu ayah Ilham menemukan dokumen bahwa tanah warisan yang kini jadi lahan sawit itu bukan milik pemerintah desa, tapi milik pribadi yang diwariskan turun-temurun. Dan nama terakhir di akta itu adalah Ilham." Buyati tersentak. "Jadi, semua ini karena lahan itu?" Harun mengangguk. Marni tahu sejak awal. Tapi dia tak sendiri. Ada seseorang yang lebih tinggi, lebih kuat, yang mengatur semuanya dari jauh. Bahkan dari balik kota. Ilham memandang Harun dengan wajah bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, Harun mengeluarkan foto yang sama seperti yang diterima Marni. Mereka bertiga bersubahat. Tapi dua sudah menghilang. Tinggal satu. Sementara itu, di rumahnya, Marni ketakutan setengah mati. Ia tahu Harun kembali. Ia tahu surat-surat itu bukan ancaman biasa, tapi pesan dari seseorang yang masih hidup. Seseorang yang dulu ia kira sudah mati. Tengah malam, Marni nekat kabur ke rumah kepala RW. Tapi saat melintasi jalan kebun singkong, ia merasa diikuti. Langkah cepat di belakangnya, napas berat, dan suara ranting patah membuatnya panik. Ia lari sekencang mungkin. Tapi saat menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan pohon-pohon dia menatapnya. Namun di tengah jalan, ia berhenti mendadak. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan jaket panjang, wajah tertutup kupluk. "Marni," ucapnya pelan. Suara itu tak asing. Suaranya sama seperti dulu. Seperti suara yang ia dengar di malam ayah Ilham meninggal terbakar di dalam gudang tua. Suara yang dulu ia kira tak akan pernah terdengar lagi. Marni membeku di tempat. Suara itu membangkitkan ketakutan dan penyesalan yang lama terkubur. Pria berjaket panjang itu melangkah mendekat, mengangkat kupluknya perlahan. Wajahnya terlihat jelas di bawah sinar rembulan. "Kenapa kau mengkhianatiku, Marni?" ucap pria itu dengan nada dingin. Marni terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak punya pilihan. Aku terpaksa." Pria itu menarik napas dalam. "Dulu, saat ayah Ilham meninggal, aku memberimu pilihan. Tapi kau memilih uang dan kekuasaan. Sekarang, semua ini berakhir." Di desa, Ilham dan Buyati yang sedang menunggu di rumah tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Ponsel Buyati berdering, menampilkan nomor tak dikenal. "Ada yang menculik Marni." Suara Harun terdengar panik di ujung telepon. Ilham langsung berdiri. "Di mana?" "Aku akan ke sana." Tak jauh dari desa, di sebuah gudang tua di pinggir hutan, Marni terikat di kursi kayu. Pria berjaket panjang berdiri di depannya, wajahnya tanpa ampun. "Ini waktumu membayar," ucap pria itu. Tiba-tiba pintu gudang terbuka keras. Ilham dan Harun masuk dengan cepat, disusul Buyati yang tak kalah tegas. Pertarungan sengit pun terjadi. Ilham yang sejak awal dipenuhi kemarahan dan rasa ingin tahu mulai bertarung melawan pria itu. Di tengah pertarungan, pria itu menjatuhkan sesuatu dari sakunya. Sebuah foto lama yang menunjukkan Marni, pria itu, dan seorang pejabat desa tengah merencanakan sesuatu. Ilham mengambil foto itu, matanya membara. "Ini semua ada dalangnya," kata Ilham. Pria itu tertawa sinis. "Kau tidak tahu apa-apa." Namun, saat Harun mendekat, pria itu terlihat goyah. Ia akhirnya mengakui semuanya, bahwa tanah warisan Ilham adalah bagian dari konspirasi besar yang melibatkan pejabat desa dan para pengusaha sawit.
Marni menunduk, menangis menyesali semua yang telah terjadi. Malam itu, mereka membawa Marni pulang. Ilham memandang bintang-bintang yang mulai muncul di langit desa. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi malam ini, setidaknya kebenaran mulai terlihat. Dini hari di desa Kalibiru diselimuti kabut tipis. Ilham duduk di serambi rumah Buyati, memandang ke arah timur. Matahari belum muncul, tapi cahaya pertama mulai menyentuh ujung pepohonan. Surat kabar pagi tiba-tiba mengetuk pintu rumah Buyati. Seorang kurir menyerahkan sebuah amplop tebal berisi dokumen dan foto-foto yang kini menjadi bukti kuat kasus tanah sengketa. Semuanya sudah sampai di tangan pihak berwajib. Marni, yang duduk di dalam rumah, menatap Ilham dengan penuh penyesalan. Ia tak lagi bisa mengelak dari kesalahan yang telah diperbuat. Tapi malam panjang itu memberinya harapan baru untuk memperbaiki semuanya. Ilham berdiri dan melangkah keluar, menarik napas dalam. Hatinya berat tapi penuh tekad. Ia tahu jalan keadilan masih panjang. Banyak yang harus dilawan dan dibuktikan. Tapi kini ia bukan lagi bocah yang diikat di pohon. Ia adalah penjaga kebenaran. Di kejauhan, langit berubah merah keemasan, tanda fajar telah tiba. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya meskipun melalui jalan yang penuh ujian dan kesulitan. Keteguhan hati dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan akan membawa cahaya harapan yang tak pernah padam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap tegar menghadapi ujian hidup dan selalu berjuang demi kebenaran. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika kamu suka dengan ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.